Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk bertemu, untuk menjalin silaturahim dalam kebersamaan. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, sang Rasul yang telah berjuang menerangi jalan hidup kita dengan cahaya ilmu dan iman. Mohon izin, Kanda, Yunda, Adinda, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita mempersiapkan keberangkatan untuk berwisata ke Lampung, sekaligus silaturahim di rumah saudara kita, Nedi. Marilah sejenak kita heningkan hati dan tajamkan akal, karena sesungguhnya setiap napas dalam hidup kita adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka sungguh kita semua wajib untuk terus memperbaiki diri, memperbaharui niat, memperdalam ilmu, dan menguatkan amal. Wisata kita nanti diharapkan bukan hanya untuk memanjakan tubuh, memanjakan mata, tapi juga menyirami hati dan ruhani kita, memandang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya mengajak ikhwan akhwat semua untuk sejenak merenung dan menggali ilmu, bukan karena saya lebih baik, bukan karena saya lebih tahu, tidak sama sekali. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, serta saling berwasiat dalam kesabaran. Dan menuntut ilmu adalah bagian dari wasiat kebenaran itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan dalam sabdanya yang lain, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tututlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maka ketika niat menuntut ilmu disertakan dalam perjalanan kita nanti, status kita bukan sekadar wisatawan atau musafir biasa, tapi kita sedang dalam perjalanan fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sabda beliau yang lain, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmin ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang ia lakukan. Bayangkan, kita bukan hanya sedang berjalan untuk bertemu dengan sahabat, dengan saudara, bukan hanya sekedar berwisata untuk melihat pemandangan dunia yang indah, tapi juga sedang dalam pandangan para malaikat yang ridho. Perjalanan kita, insya Allah, menjadi perjalanan yang bernilai akhirat jika kita niatkan untuk mencari ilmu, memperbaiki diri, dan mendekat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita buka hati kita, semoga setiap kalimat yang keluar menjadi pengingat bagi jiwa. Bukan maksud saya untuk menggurui, tapi untuk saling menggugah. Karena hidup ini singkat, dan kita tak tahu kapan Allah akan memanggil kita pulang. Semoga training SKE yang nanti kita laksanakan di rumah Saudara Nedi menambah cahaya dalam hidup kita, memperbaiki apa yang kurang, dan memperkuat niat kita untuk terus belajar hingga akhir hayat. Selanjutnya, saya akan memberikan pengenalan apa sih yang dimaksud dengan training SKE. Training Spiritual Question Awakening adalah sebuah training pembangkitan kecerdasan spiritual. Karena luasnya bahasan dalam kecerdasan spiritual itu, maka dibagilah menjadi banyak tema. Nah, tema kita ini adalah tema paling dasar, yaitu ngaji diri, pengantar menuju Muslim Kappah. Karena durasi waktu kita mungkin tidak bisa maksimal untuk diperlakukan sebagai sebuah training, maka kita jadikan saja formatnya seperti taklim. Akan tetapi nanti taklimnya tetap akan menggunakan pola-pola pentrainingan, ya. Dari silabus yang saya susun ada sekitar 7 modul. Nah, 3 modul pertama adalah yang ringan-ringan. Oleh karena itu, 3 modul pertama ini akan saya buat online. Bisa disimak selama perjalanan. Dan nanti setelah di lokasi atau ada waktu yang memang memungkinkan, barulah kita lanjut ke 4 slide yang agak serius, agak berat. Dan terakhir nanti setelah semua modul itu kita akan ada sesi praktek. Karena ini adalah pembangkitan kecerdasan spiritual, maka prakteknya adalah tidak jauh-jauh dari hal-hal spiritual, ya. Prakteknya nanti kita akan belajar merasakan sesuatu yang di luar panca indera. Apa sih yang dimaksud dengan ngaji diri? Nah, kita masuk ke pengantar ngaji diri. Ngaji diri itu adalah mengkaji ke dalam diri. Kalau kita di PII kan sudah menjadi hal yang lumrah ketika kita menyebut kata muhasabah. Nah, muhasabah itulah sebenarnya ngaji diri, menghitung-hitung diri. Tapi ngaji diri kali ini temanya lebih serius, ya, lebih advance daripada sekedar materi training kita di PII. Selama ini kita cenderung ngaji itu kan keluar diri. Misalnya kita membaca buku atau membaca kitab. Kitab itu kan di luar diri. Kita mendengarkan ceramah ustadz atau kiai. Si ustadz atau kiai itu kan di luar diri. Kita belajar dari YouTube. YouTube itu juga di luar diri. Nah, mengkaji keluar diri itu adalah belajar teori. Mau 1000 buku pun yang kita baca, mau 100 kiai pun yang kita temui, itu tetaplah namanya belajar teori. Tetaplah namanya itu mengaji keluar diri. Kapan kita mulai mau mengkaji ke dalam diri? Mengaji ke dalam diri, inilah namanya mengaji fakta. Karena itu, ngaji ke dalam diri ini dibutuhkan kejujuran. Jujur kepada diri sendiri. Kapan lagi kita mau berusaha jujur kepada diri sendiri? Nah, contoh perbedaan bagaimana mengaji keluar diri dengan mengaji ke dalam diri. Misalnya begini. Keluar diri kita belajar teori.
tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Dari belajar teori kita tahu bahwa salah satu hal yang membatalkan wudhu adalah buang angin. Nah, yang tahu bahwa kita itu batal atau tidak wudhunya itu ya kita sendiri. Kita yang tahu bahwa kita buang angin atau tidak. Jadi faktanya itu kita yang tahu. Keluar diri kita ngaji belajar tentang ilmu-ilmu agama. Ke dalam diri kita mengkaji fakta, apakah saya sudah beragama dengan benar. Keluar diri kita belajar teori tentang Tuhan. Ke dalam diri kita mengkaji apakah saya sudah bertuhan dengan benar. Oleh karena itu, 1 menit kita mengkaji ke dalam diri jauh lebih berdampak daripada kita 10 tahun belajar keluar diri. Karena 10 tahun itu hanya teori, ya. Sementara yang 1 menit adalah fakta. Inilah pentingnya kita melakukan ngaji diri. Bahasa lainnya adalah muhasabah. Nah, tema kita pada training SKE ini adalah ngaji diri, pengantar menuju Muslim kafah. Saya dalam taklim ini bukan berstatus sebagai pengajar, bukan berstatus sebagai kiai, ustadz. Saya hanyalah pemandu, fasilitator selama proses saudara melakukan ngaji diri. Karena saya hanya pemandu, maka yang melakukan ngaji diri nanti adalah ya kita masing-masing. Oleh karena itu, kalau nanti selama proses taklim ini ada pertanyaan dari saya, jangan dianggap itu pertanyaan dari saya, tapi anggaplah pertanyaan itu keluarnya dari dalam diri saudara-saudara sendiri. Karena itu pertanyaan adalah dari dalam diri masing-masing, maka jawablah dengan jujur dari dalam diri masing-masing juga. Karena itu jawaban dari dalam diri, pertanyaan dari dalam diri, silahkan nilai juga oleh diri masing-masing. Saya tidak memberikan penilaian atas jawaban-jawaban yang saudara-saudara berikan selama proses taklim ini. Silakan kita nanti menilai diri kita masing-masing. Inilah kira-kira gambaran apa yang akan kita lakukan selama proses training SKE ini dalam tema taklim ngaji diri. Mudah-mudahan setelah selesai dari training ini secara keseluruhan sampai praktek, saudara-saudara dan kita semua akan mendapatkan pencerahan terhadap sebuah sudut pandang baru dalam berislam yang kafah. Oke, cukup di sini dulu untuk yang pengantar ya. Anggaplah pengantar ini modul ke-1. Setelah ini nanti silakan lanjutkan ke modul kedua, yaitu tentang akal. Nah, sebelum lanjut ke modul kedua tentang akal, nanti akan saya buat pertanyaan dalam bentuk polling di grup. Polling ini bukan untuk penilaian, bukan untuk apa-apa. Nanti jawaban di polling itu adalah menjadi bahan untuk mempermudah kita melakukan kaji diri di modul kedua, yaitu tentang akal. Jadi jawab saja dengan jujur polling-polling yang akan saya buat di grup, karena itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri ketika memasuki modul-modul berikutnya. Oke, sampai jumpa di modul berikutnya.